Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Selamat berjumpa kembali adik-adik kelas 8 dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian dalam kondisi sehat, jasmani dan rohani, sehingga siap untuk belajar hari ini. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari pola bilangan dan konfigurasi objek. Itu materi atau bab 1 sudah selesai. Saya berharap kalian dapat memahami materi tersebut dan siap untuk dipergunakan di kesempatan yang berikutnya. Oke, sebelum kalian menyaksikan video ini lebih lanjut, bagi yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like, agar saya terus bisa berkarya membuat materi pembelajaran yang menarik. Pada video ini, saya akan membahas tentang sistem koordinat Kartesius. Bersama saya, Kukuh Santoso. Adik-adik, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yang pertama, kalian dapat menentukan posisi titik terhadap sumbu Y dan sumbu X. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal atau titik dengan koordinat 0,0. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Dan yang keempat, kalian dapat menentukan posisi garis terhadap sumbu Y dan sumbu X. Silakan ambil catatan jika dirasa perlu untuk mendokumentasikan hal-hal yang penting menurut kalian. Adik-adik, pernahkah kalian melihat Google Maps? Nah, itu adalah salah satu aplikasi dari sistem koordinat Kartesius. Sebagai contoh, saya tampilkan Google Maps dari lokasi madrasah tercinta kita, yaitu MTSN 1 Kota Magelang. Nah, pada Google Maps ini, semua tempat akan dipetakan dalam kotak-kotak, di mana satu tempat itu diwakili dengan sebuah titik. Sambil contoh di sini, jarak atau posisi MTSN 1 Kota Magelang dilihat dari Panti Asuhan Ar-Rahman. Ini ketika kita lihat di Google Maps. Nah, ini titiknya ya, MTSN 1 Kota Magelang, ini titik berwarna biru. Kemudian Ar-Rahmannya ini kita akan mengukur posisi MTS dari Panti Ar-Rahman. Nah, dari Panti Ar-Rahman kita buat garis mendatar dulu. Ini berarti ke arah kiri ya. Ke arah kiri kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan ke kiri. Kemudian setelah ke kiri, dia akan belok ke bawah atau ke kiri lagi ya, ke bawah ini sebanyak 2 satuan. 2 satuan ke kiri. Dengan demikian, dalam kasus ini, posisi MTSN 1 Kota Magelang terhadap Panti Ar-Rahman bisa kita tuliskan sebagai negatif 9, negatif 2. Kenapa negatif 9? Karena dia arahnya ke kiri ya. Ke kiri negatif, kemudian ke bawah juga negatif. Negatif 9, negatif 2. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Ini hanya sebagai pengantar untuk memotivasi kalian bahwa yang kita pelajari ini terdapat dalam kehidupan nyata. Oke, siap ya untuk masuk ke materi inti. Nah, dalam koordinat Kartesius atau kita sebut dengan grafik Kartesius, terdapat 2 garis arah mendatar, ya, arah mendatar dan arah vertikal. Kita kenali dulu nama-nama atau istilah di grafik Kartesius. Yang pertama untuk sumbu mendatar ini, ya, atau sumbu horizontal ini disebut sebagai sumbu X. Ini nilainya sebelah kiri tanda 0 negatif, semakin kecil ya ke kiri. Kemudian di sebelah kanan 0 ini semakin membesar, nilainya positif. Kemudian untuk garis yang vertikal atau apa ini namanya, tegak ya, ini namanya sumbu Y. Nilainya untuk daerah di bawah 0 ini negatif, semakin kecil. Kemudian di atas 0 nilainya positif, semakin ke atas semakin besar. Selanjutnya untuk daerah di atas sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y. Nah, ini saya kasih warna
oren ya, ini disebut sebagai kuadran 1. Kuadran 1. Kemudian daerah di sebelah atas sumbu Y, di sebelah kiri sumbu Y, ini disebut sebagai daerah atau kuadran 2. Selanjutnya di sebelah kiri sumbu X, di sebelah bawah, di sebelah kiri sumbu Y, di sebelah bawah sumbu X, nah ini namanya kuadran 3. Kemudian di sebelah bawah sumbu X, di sebelah kanan sumbu Y, ini disebut sebagai kuadran 4. Nah, ini hanya mengingat kembali, kalian dulu mungkin pernah mempelajari ini di materi SD atau MI. Oke, selanjutnya kita teruskan posisi titik terhadap sumbu Y dan sumbu X. Oke, sebagai contoh, saya punya titik A di sini. Kita akan menentukan posisi A ini terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X. Terhadap sumbu Y berarti kita buat garis dari titik A tersebut ke sumbu Y. Ke sumbu ini berapa satuan ya? Kita hitung. Nah, ternyata ada 3 satuan. Berarti posisi A terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Lebih tepatnya 3 satuan ke kiri. Kemudian posisi A terhadap sumbu X, kita buat garis dari titik A ke sumbu X. Ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata ada 4 satuan. Jadi posisi titik A terhadap sumbu X adalah 4 satuan. Lebih tepatnya 4 satuan ke bawah. Oke, contoh lain, ada titik B di sini. Bagaimana posisi titik B terhadap sumbu Y? Kita hitung dari titik B ini ke sumbu Y, garis mendatar ya, ada berapa satuan? Oke, ada 4 satuan, lebih tepatnya 4 satuan ke kanan ya. Kemudian terhadap sumbu Y, nah dia berarti ke bawah ya, mendekati sumbu Y. Ini ada 1 satuan, lebih tepatnya 1 satuan ke bawah. Oke, bisa dimengerti ya anak-anak? Kita teruskan ke posisi titik terhadap titik asal atau 0,0. Nah, di manakah letak titik asal atau 0,0 itu? Letaknya adalah di sini, di pertemuan sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ya. Saya tampilkan di sini titiknya di sini 0,0. Nah, kita akan menghitung titik-titik posisinya dari titik 0 tersebut, titik 0,0 tersebut. Sebagai contoh, saya punya titik C di sini. Bagaimana posisi titik C ini terhadap titik 0,0 atau pusat koordinat? Caranya bagaimana? Kita buat semacam rute atau arah dari titik 0,0 ke titik C. Dengan catatan, arah yang kita tempuh terlebih dahulu adalah arah mendatar atau arah di sumbu X-nya. Jangan arah ke sumbu Y atau arah vertikalnya. Mendatar dulu untuk menuju C. Berarti kita bergerak dari 0 ini ke kanan ya. 2 satuan ke kanan. Kemudian untuk bisa sampai C, berarti ke atas ya. Ke atas berapa ini? 4 satuan. 2 satuan ke kanan, 4 satuan ke atas. Nah, bisa kita tuliskan di sini posisinya berarti 2,4 ya. Oke ya. 2 ini ke kanan positif ya, kemudian 4-nya ke atas 2,4. 2 menunjukkan arah sumbu X-nya, kemudian 4 menunjukkan arah sumbu Y-nya. Oke. Contoh lain, saya punya titik D di sini. Bagaimana posisinya terhadap titik 0,0? Berarti kita buat rute terlebih dahulu dari titik 0,0 ini ke titik D ya. Ingat, yang kita lakukan dulu adalah arah mendatarnya. Berarti ini mestinya ke kiri ya, nggak mungkin ke kanan. Kalau kanan nggak sampai-sampai nanti. Berarti ke kiri dulu. Nah, ke kiri sebanyak 5 satuan. Kemudian biar sampai titik D, kita peluk ke bawah ya, ke bawah 1 satuan. Nah, posisinya berapa? Karena ini ke kiri, maka nilainya adalah negatif. Berarti negatif 5, negatif 1. Negatif 1 dari mana? 1 ke bawah. Jadi ke kiri negatif, ke bawah juga negatif. Maka posisi titik D bisa kita tuliskan sebagai negatif 5, negatif 1. Oke, jelas adik-adik? Kita lanjutkan ya. Penerapan soal pertama, saya punya titik A di sini. Nah, berapakah posisi titik A terhadap pusat koordinat atau 0,0? Nah, kita lihat dari 0 ke A berarti ke kanan dulu ya, ke kanan 2 satuan, kemudian ke atas
satu satuan, berarti 2,1. Oke, bagi yang sudah bisa mungkin belum buat garis bantuan ya, langsung saja. Oke, kemudian contoh lain, titik B di sini berapa posisinya terhadap titik pusat atau 0,0. Ini berarti arah mendatarnya dia tidak bergerak ya, tidak bergerak karena ini berimpit dengan sumbu Y ya. Dengan nilai 0 ini tidak bergerak, berarti arah nilai pada sumbu mendatarnya adalah 0. Kemudian dia ke atas sebanyak 3 satuan, berarti 0,3. 0 ini dari arah mendatarnya tidak bergerak ya. Kemudian ke atasnya 3, 0,3. Selanjutnya titik C di sini, berapa posisinya terhadap pusat koordinat? Dari 0 ini kita gerakkan ke C. Ingat, sumbu mendatar dulu ya, jangan ke atas. Berarti ke kiri dulu, negatif 2 ya, negatif 2, kemudian ke atas 2. Berarti negatif 2, ini salah ya, negatif 2,2 harusnya ya, mohon maaf. Nanti kalian betulkan sendiri. Posisi C adalah negatif 2,2. Ini salah ketik ya, mohon maaf. Oke, selanjutnya titik D di sini. Berapa posisinya terhadap pusat koordinat? Kita gerakkan dari 0 ke D ya. Berarti ini ke kiri sebanyak 5 satuan. Kemudian arah tegaknya itu dia tidak bergerak ya, tidak bergerak arah atas bawahnya. Berarti untuk sumbu nilai tegaknya adalah 0 ya. Berarti negatif 5,0 ya. Oke. Sekarang kembalikannya. Saya punya titik E negatif 3, negatif 2. Di manakah posisi titik E ini pada grafik Kartesius? Nah, caranya bagaimana? Negatif 3 ini merupakan nilai pada sumbu mendatar atau sumbu X-nya. Berarti kita buat dulu garis yang memotong atau tegak lurus X di negatif 3. Nah, kita buat garis dulu sini negatif 3 ya. Buat dulu garis. Kemudian negatif 2 sekarang. Ini nilai pada sumbu Y. Kita buat garis yang melalui negatif 2 pada sumbu Y. Oke. Nah, kedua garis tersebut akan berpotongan di titik ini kan. Nah, titik potong inilah yang merupakan posisi dari atau koordinat dari titik E. Nah, di sini E-nya ya. Negatif 3, negatif 2. Oke, saya lanjutkan. Sekarang titik F 0, negatif 3. Di manakah letak F pada grafik Kartesius? Nilai 0 ini berarti nilai pada sumbu X. Berarti ini kita buat garis yang memotong 0 ya. Berarti ini sejajar dengan atau berimpit dengan sumbu Y di sini 0 ya. Kemudian negatif 3. Ini nilai pada sumbu Y. Sumbu Y itu ini negatif 3-nya berarti di sini ya. Kita buat garis yang memotong negatif 3. Nah, di sini. Nah, perpotongan dari dua garis tadi itu berada di sini kan. Nah, inilah letak daripada titik F. Oke, yang ketiga, posisi titik G koordinatnya 4, negatif 1. Di manakah letak pada grafik Kartesius? Kita lihat 4 ini dia berada di sumbu X. Kita buat garis yang memotong atau tegak lurus sumbu X di angka 4 ya, ini garisnya. Kemudian negatif 1 nilai di sumbu Y, kita buat garis yang melalui negatif 1. Nah, seperti ini. Nah, titik potong kedua garis tersebut berada di sini. Nah, inilah letak daripada titik G. Oke, bisa dipahami ya anak-anak. Kita lanjut ke bahasan berikutnya. Posisi titik terhadap titik tertentu atau A, B. Kalau tadi kita melihat membandingkan mengukur posisi titik terhadap pusat koordinat, sekarang kita akan membandingkan terhadap titik tertentu atau B. Sebagai misal, saya punya beberapa titik di sini, ada K, L, dan M. Oke, kita akan menentukan posisi titik K terhadap M. K terhadap M. Berarti kita hitung K dari M ya. Kita buat rute dulu dari M menuju K. Berarti dari M ya ke sini M ke K. Ke kiri dulu 5 satuan ke kiri baru ke atas ya. 2 satuan ke atas. Berarti posisi K terhadap M adalah negatif 5,2. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya posisi L terhadap titik K. Berarti kita akan membuat rute dari titik K menuju L ya.
mendatar dulu, berarti ke kanan ya, ke kanan 5 satuan ke kanan, kemudian ke atas 2 satuan ke atas. Dengan demikian posisi L terhadap K adalah 5,2. Oke. Nah, kita lihat penerapannya di soal. Saya punya titik K, L, dan M. Oh, ada 4N ya. Kita akan menentukan posisi K terhadap L. K terhadap L, berarti dari L ke K dulu ya. Ini ke kanan dulu. 5 satuan ke kanan, kemudian 1 satuan ke atas. Berarti posisi K terhadap L adalah 5,1. Selanjutnya posisi L terhadap M. L terhadap M. Berarti dari M kita buat rute ke L ya. Sumbu mendatarnya tidak bergerak, ini berarti 0. Kemudian ke atas 2. Jadi posisi L terhadap M adalah 0,2. Selanjutnya posisi M terhadap N. M terhadap N. Berarti dari N kita buat rute menuju M ya. Berarti ke kiri dulu. Ini sebanyak 7 satuan atau negatif 7. Kemudian arah atasnya atau bawah tidak bergerak ya. Berarti 0. Berarti negatif 7,0. Oke. Saya lanjutkan. Sekarang posisi N terhadap K ya. N terhadap K. Berarti dari K kita buat rute atau rute menuju N. Berarti ke kanan dulu. Ya, 2 satuan, kemudian ke bawah 3 satuan. Berarti posisi N terhadap K adalah 2,-3. Oke. Bisa dipahami ya, adik-adik? Oke. Kita lanjutkan ke posisi garis terhadap sumbu Y dan sumbu X. Ini titiknya tidak kepake. Posisi garis terhadap sumbu Y dan sumbu X. Oke, saya punya beberapa garis. Ini ada 3. Untuk garis yang pertama ini posisinya adalah garis sejajar sumbu X. Atau bisa juga disebut garis tegak lurus sumbu Y ya. Sejajar sumbu X atau tegak lurus sumbu Y. Kemudian yang berikutnya ini, yang sebelah kanan, ini garis sejajar sumbu Y atau bisa juga disebut tegak lurus dengan sumbu X. Dan yang ketiga ini garis yang miring ini namanya garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Memotong sumbu X dan sumbu Y. Kemudian untuk garis yang pertama ini, apakah bisa disebut garis tersebut memotong sumbu Y? Bisa ya, memotong secara tegak lurus. Demikian juga yang garis ini. Bisa juga dia dikatakan sebagai garis yang memotong sumbu X secara tegak lurus. Oke, penerapannya di soal seperti ini. Saya punya 3 garis. Ada garis A, garis B, dan garis C. Manakah garis yang sejajar sumbu Y? Oke, kita cari yang sejajar sumbu Y adalah garis C ya. Oke, garis C ini. Kemudian, manakah garis yang sejajar sumbu X? Kita cari garis yang sejajar sumbu X adalah garis B. Kemudian yang ketiga, garis yang memotong sumbu X. Nah, kita cari yang memotong sumbu X, bisa garis A ya. A bisa ini. C juga bisa, berarti A dan C. Dan yang terakhir, garis tegak lurus sumbu Y. Sumbu Y ini yang tegak lurus berarti ini ya. Oke, garis B. Gimana adik-adik? Bisa memahami materi dengan mudah? Saya harap demikian ya. Tinggal kita nanti lanjut di latihan soal ya. Oke, demikian adik-adik materi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang sudah kita pelajari di video ini. Untuk melatih kemampuan kalian setelah menyaksikan video ini, silakan masuk kembali ke e-learning madrasah, kemudian akses menu CBT atau komputer based test. Sampai bertemu di video berikutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.